kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan kakak. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kisahnya sampai mana ya? Benar, sampai kisah perang Hunain. Nah, kalau begitu langsung saja yuk kita lanjutkan kisahnya. Pada perang Hunain, ingat tidak adik-adik? Malik bin Auf dan pasukannya melarikan diri ke benteng Taif. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Al-Walid bersama 1000 prajuritnya untuk berangkat lebih dulu ke sana. Selama beberapa hari, terjadilah saling melempar batu dan anak panah. Semakin lama pengepungan, semakin berat bagi kaum muslimin. Akhirnya, Rasulullah SAW memutuskan untuk kembali pulang dan mendoakan kaum Tsaqif agar mereka mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengirim utusan untuk membawa surat beliau kepada penguasa Romawi. Utusan tersebut bernama Al-Harith bin Umar Al-Adzi. Ketika Al-Harith sampai di Mu'tah, dia dihadang oleh salah satu pembesar Romawi yang bernama Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Surahbil inilah yang kemudian membunuh Al-Harith adik-adik. Setelah terbunuhnya utusan tersebut, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke Mu'tah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Namun, gugurlah ketiga pahlawan Islam ini dalam pertempuran tersebut adik-adik. Pada awalnya, peristiwa ini tidak diperhitungkan oleh Heraklius, yaitu penguasa Romawi ketika itu. Namun, bagi kabilah Arab, peristiwa ini justru membuat mereka mulai kagum dengan Islam. Satu persatu kabilah Arab yang menjadi jajahan Romawi melepaskan diri dari kekuasaan. Mulailah Romawi berpikir untuk menghancurkan kaum muslimin agar mereka tidak mengganggu kekuasaannya. Berita tentang persiapan Romawi yang ingin menyerang kaum muslimin terdengar juga oleh Rasulullah SAW di Madinah. Berita ini cukup mengguncangkan para sahabat. Bangsa Romawi adalah sebuah bangsa yang menguasai belahan bumi bagian barat. Bangsa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan mereka melebihi kekuatan bangsa-bangsa yang lainnya. Kekuatan kabilah-kabilah Arab tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan Romawi adik-adik. Rasulullah SAW segera mempersiapkan pasukannya. Beliau mengajak seluruh kaum muslimin untuk berangkat. Terkumpullah pasukan yang cukup besar, yakni 30.000 orang. Besarnya kekuatan Romawi tidak membuat semangat jihad kaum muslimin melemah adik-adik. Mereka justru berlomba-lomba menemui Rasulullah SAW agar dibawa dalam jihad tersebut. Namun, sebagian sahabat harus kembali sambil bercucur air mata. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk berjihad. Beberapa hartawan dari kalangan sahabat pun berlomba-lomba menyedekahkan hartanya. Umar bin Al-Khattab pun bergumam, "Inilah saatnya. Akhirnya aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan." Esok harinya, Umar datang menemui Rasulullah. Dia membawa setengah hartanya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" "Untuk mereka masih ada harta sebanyak ini juga, wahai Rasulullah," jawab Umar. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Abu Bakar. Dia membawa seluruh hartanya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau bertanya,
Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang saya tinggalkan untuk mereka. Kata Umar, demi Allah, saya tidak akan berlomba lagi dalam hal apapun denganmu selama-lamanya. Wahai Abu Bakar. Masya Allah adik-adik. Setelah itu, kaum muslimin datang berduyun-duyun membawa sedekah mereka masing-masing. Masing-masing bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Adapun kaum wanita memberikan perhiasan-perhiasan mereka. Tetapi kaum munafik justru mencari alasan agar tidak ikut dalam peperangan. Dalam perjalanan menuju Tabuk, rombongan Rasulullah SAW melewati daerah Hijr. Kaum Tsamud pernah bermukim di daerah tersebut. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapakah Nabi yang diutus kepada kaum Tsamud? Iya, beliau adalah Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Tsamud tidak mau beriman kepada Allah. Mereka juga menentang dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya Allah pun menghancurkan mereka dengan azabnya yang pedih adik-adik. Ketika hampir sampai di Tabuk, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya besok kalian akan mendekati mata air di Tabuk. Insya Allah, jika kalian telah memasukinya, jangan ada yang menyentuh airnya sedikit pun hingga saya datang. Akan tetapi adik-adik, ada 2 orang yang mendahului mereka sampai di tempat tersebut. Mereka pun mendapati air di mata air tersebut sangat dikit. Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, apakah kalian sudah menyentuh airnya? Iya, jawab keduanya. Beliau pun mencela keduanya. Beliau lalu turun dan meletakkan tangan beliau di air yang sangat sedikit tersebut. Beliau pun menuangkan air ke tangan beliau lalu memercikannya ke mata air tersebut. Setelah itu, beliau mengusap mata air tersebut dengan tangan sambil berdoa. Seketika, dengan izin Allah, memancarlah air yang berlimpah adik-adik. Pasukan pun segera minum air tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Tidak lama kemudian, datanglah penguasa negeri Ailah. Dia mengajak Rasulullah SAW untuk berdamai. Dia juga bersedia untuk membayar jizyah. Rasulullah SAW bersama pasukan muslimin mulai mendekati Madinah. Beberapa penduduk kota berlarian untuk menyambut beliau. Rasulullah SAW memasuki masjid dan beliau melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu, mulailah orang-orang yang tertinggal di peperangan berduyun-duyun menemui Rasulullah SAW. Mereka pun mengajukan alasan karena tidak ikut serta dalam peperangan. Beliau pun menerima alasan tersebut dan membaiat mereka. Beliau juga memintakan ampunan untuk mereka. Rasulullah SAW menyerahkan rahasia hati mereka pada Allah. Kemudian datanglah 3 orang sahabat, yakni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Abi Rabi'. Mereka merasa tidak memiliki alasan yang memberatkan mereka hingga tidak ikut berperang. Pada awalnya mereka ingin berbohong, namun pada akhirnya mereka memilih untuk berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, beliau memerintahkan mereka untuk menunggu hingga datang ketetapan hukum Allah atas mereka bertiga. Beliau juga melarang kaum muslimin untuk mengajak mereka bicara adik-adik. Berubahlah sikap kaum muslimin kepada mereka bertiga. Mereka dijauhi dan tidak diajak bicara hingga merasa asing di Madinah. Ketika hal ini berlangsung 40 hari, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhi istri-istri mereka. 50 hari berlalu. Allah pun kemudian menurunkan berita tentang tobat mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 118. Bergembiralah mereka bertiga. Demikian juga kaum muslimin. Orang-orang pun berdatangan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Selamat, tobatmu telah diterima oleh Allah. Hari itu merupakan hari yang paling membahagiakan bagi mereka bertiga.
Mereka pun lekas bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan saya karena saya berkata jujur. Termasuk tempat saya tidak akan berbicara kecuali dengan ucapan yang benar selama saya hidup." Masya Allah. Nah, adik-adik, kita pun harus selalu berkata jujur ya. Tidak boleh bohong, karena Allah mengetahui dan Maha mendengar isi hati kita. Adik-adik, kakak lanjutkan kisahnya di audio berikutnya ya, agar kalian makin penasaran. Terus ikuti audio berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.